Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menentukan bentuk segitiga, siku-siku, lancip, atau tumpul dengan menggunakan Pitagoras. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit materi untuk mempermudahkan kita dalam menjawab soal kita kali ini. Perhatikan yang pertama, itu dikatakan segitiga siku-siku jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kalau dirumuskan bentuknya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat sekali lagi, kata kuncinya yaitu bagian sisi terpanjang yang kita ambil terlebih dahulu. Oke, perhatikan lagi penjelasan yang kedua. Dikatakan segitiga lancip itu jika kuadrat sisi terpanjang. Ingat sekali lagi kuncinya di sisi terpanjang. Kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kalau dirumuskan yaitu C kuadrat kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang nomor 3, dikatakan segitiga tumpul jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kalau dirumuskan bentuknya yaitu C kuadrat besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama. 6, 9, 12 ini merupakan sisi-sisi segitiga. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan apakah sisi segitiga ini membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Dan kita akan membuktikannya dengan cara menggunakan teorema Pitagoras. Ingat tadi kata kuncinya ambil sisi yang terpanjang atau angka yang paling tinggi di sini. Tentunya yaitu 12. Maka sini perhatikan 12 kuadrat sama dengan sisi yang lainnya, kita kuadratkan. 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kuadrat hasilnya yaitu 144. Sama dengan 6 kuadrat hasilnya 36. Lalu ditambah 9 kuadrat hasilnya 81. Lanjut. 144 sama dengan 36 ditambah 81 kita peroleh hasilnya 117. Ternyata 144 besar dari 117. Ingat kalau dia besar itu artinya dia segitiga tumpul. Nah, seperti ini dia cara untuk menentukan bentuk segitiga. Ternyata dia tuh tumpul. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. 5, 3, 4. Apakah dia ini membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Ingat, kuncinya ambil angka tertinggi terlebih dahulu. Kalau di sini angka tertinggi adalah 5. Maka di sini kita tulis 5 kuadrat sama dengan sisi yang lainnya yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9. Lalu ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. 25 sama dengan 9 ditambah 16. Kita peroleh hasilnya 25. Ternyata nilainya sama. Karena sama itu artinya dia segitiga siku-siku. Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. 16, 20, 12. Ingat kuncinya ambil sisi terpanjang atau angka paling tinggi di sini. Tentunya yaitu 20. Maka sini terlebih dahulu kita tulis 20 kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 20 kuadrat hasilnya 400. Sama dengan 16 kuadrat hasilnya 256.
Lalu ditambah 12 kuadrat hasilnya 144. Lanjut. 400 sama dengan 256 ditambah 114. Itu kita peroleh hasilnya 400. Dan ternyata nilainya sama. Karena sama itu artinya dia segitiga siku-siku. Lanjut lagi, sekarang kita akan membahas soal yang nomor 4. 9, 17, 14. Apakah dia membuat segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Perhatikan, akan kita buktikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kuncinya ambil angka tertinggi terlebih dahulu. Kalau di sini yang tertinggi adalah 17. Maka di sini kita tulis 17 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 14 kuadrat. 17 kuadrat itu kita peroleh hasilnya 289. Sama dengan 99 kuadrat hasilnya adalah 81. Dan 14 kuadrat kita peroleh hasilnya 196. 289 sama dengan 81 ditambah 196. Kita peroleh hasilnya 277. Nanti kalau untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya atau prosesnya seperti ini. Oke? Perhatikan, ternyata angka 289 ini lebih besar dari 277. Ingat, kalau dia besar dari, itu artinya dia segitiga tumpul. Sama dengan soal nomor 1 tadi. Oke, lanjut lagi biar benar-benar paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. 13, 9, 11. Ambil angka tertinggi terlebih dahulu. Kalau di sini yaitu 13. Maka di sini kita tulis 13 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 13 kuadrat hasilnya yaitu 169. Sama dengan 9 kuadrat hasilnya 81 ditambah 11 kuadrat hasilnya 121. Lanjut, 169 sama dengan 81 ditambah 121 kita peroleh hasilnya 202. Dan ternyata 169 ini dia lebih kecil dari 202. Ingat, kalau nilainya lebih kecil itu artinya dia segitiga lancip. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas soal yang nomor 6. 12, 10, 7. Ingat kuncinya ambil angka paling besar terlebih dahulu. Kalau di sini yang besar yaitu 12. Maka terlebih dahulu kita tulis di sini yaitu 12 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 12 kuadrat hasilnya 144 sama dengan 10 kuadrat hasilnya 100. Ditambah 7 kuadrat hasilnya 49. 144 sama dengan 100 ditambah 49. Kita peroleh hasilnya 149. Dan ternyata 144 ini lebih kecil dari 149. Karena dia kecil sama dengan soal nomor 5 tadi, itu artinya dia segitiga lancip. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 7. 8, 17, 15. Kata kuncinya ambil angka paling besar terlebih dahulu, yaitu 17 di sini. Maka terlebih dahulu di sini kita tulis 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat itu hasilnya adalah 289. Sama dengan 8 kuadrat hasilnya 64. Ditambah 15 kuadrat kita peroleh hasilnya 225. Lanjut. 289 sama dengan 64 ditambah 225. Itu kita peroleh hasilnya 289. Dan ternyata perhatikan,
nilainya sama. 289 sama dengan 289. Karena nilainya sama, itu artinya dia segitiga siku-siku. Terakhir, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 8. 12, 36, 35. Ambil angka paling besar terlebih dahulu. Kalau di sini itu 36. Maka terlebih dahulu di sini kita tulis 36 kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat. 36 kuadrat itu kita peroleh hasilnya 1296. Sama dengan 12 kuadrat hasilnya 144 ditambah 35 kuadrat. Kita peroleh hasilnya yaitu 1225. Lanjut. 1296 sama dengan 144 ditambah 1225, kita peroleh hasilnya 1369. Ternyata angka 1296 lebih kecil dari 1369. Karena tandanya kecil, itu artinya dia segitiga lancip. Nah, ini dia materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.